Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل وسلم وبارك على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat subuh yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua yang berhadir di tempat ini, di masjid ini, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi dan lagi marilah kita panjatkan puja, puji, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita, terlebih nikmat iman, salam, kesehatan, kesempatan, taufik dan hidayah, sehingga dapatlah kita berhadir ke rumah Allah untuk jalankan perintah Allah, ikut cara yang paling disenangi oleh Allah, yaitu salat dengan berjamaah, yang insya Allah kita lanjutkan dengan sedikit mudzakarah. Mudah-mudahan amalan ibadah yang kita tunaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sebab dimasukkannya kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hadirin hadirat, jemaah salat subuh yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pagi ini kita lanjutkan mudzakarah kita kitab Ibanatul Ahkam, syarah kitab Bulughul Maram, hadis 280. Bismillahirrahmanirrahim. An Umar radhiyallahu anhu qala ya ayyuhan nasu innama namurru bis sujud faman sajada faqad asabah wa man lam yajud fala isma alaih. Rawahul Bukhari. Wa fihi innallaha ta'ala lam yabarid bis-sujud illa an nasha wa huwa fil muwatta. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, wahai sekalian manusia, sesungguhnya kita bakal melewati ayat yang disunahkan sujud tilawah. Barang siapa yang bersujud, sungguh ia telah benar dalam melaksanakan sunnah. Dan barang siapa yang tidak sujud tilawah, maka tidak ada dosa ke atasnya.
Diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dan dalam hadis ini ada tambahan, sesungguhnya Allah tidak mewajibkan sujud tilawah kepada kita kecuali jika kita mau. Maknanya hukumnya sunnah. Fiqhul hadis adamu fardiyati sujud tilawah. Ini hadis menjelaskan sujud tilawah hukumnya enggak wajib. Salah satunya kalau kita surat sajadah. Nah, ini enggak wajib sujud, tapi sunnah sujud. Yajibu itmamu sujud inda man syar'a fi indal imamaini wa Malik wa Abu Hanifah. Wajib menyempurnakan sujud bagi orang yang sudah mulai sujud. Ini pendapat Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Li'anna tatawwu yajibu itmamu, dikarenakan ibadah sunnah wajib disempurnakan ketika sudah dimulai. Ini menurut apa? Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Misalnya kita sholat qobliyah subuh. Qobliyah ini kan hukumnya sunnah, tapi menyempurnakannya hukumnya wajib. Nah, menurut Imam Abu Hanifah. Kalau Imam Syafi'i, ya, karena qobliyah itu hukumnya sunnah, ya menyempurnakan hukumnya sunnah. Maknanya seseorang boleh membatalkan. Qobliyah subuh boleh dibatalkan. Sholat duha boleh dibatalkan. Kalau Imam Abu Hanifah wajib disempurnakan. Maknanya nggak boleh dibatalkan. Nah, begitu juga dengan sujud tilawah. Wa ala hadza fayakunu istisna fi qawlihi illa an-nasha mutassilan. Oleh karena inilah maka istisna dalam ucapan kecuali kita mau adalah mutasil. Allah tidak pernah mewajibkan sujud tilawah kecuali kita sudah memulainya. Ini diartikan dalam mazhab apa? Malik dan Imam Hanafi. Wa inda Syafi'i wa Ahmad la yajibu sujud bi masyru' fi ala qa'idatin anna tasawwu la yazimu bi syuru' fi. Wa alaihi ay yakuna istina fi qawlihi illa an nasha' munqati'an. Nah, menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, sujud sawi hukumnya sunnah dan tidak wajib. Dengan sebab kita memulainya. Setelah kita mulai hukumnya apa? Enggak jadi wajib. Menurut kaidah, karena ibadah sunnah tidak menjadi wajib dengan sebab kita kerjakan. Maka menurut pendapat ini istihna dalam ucapan Sayyidina Umar itu diartikan illa an-nasha itu munqati. Maknanya walakin dzalika maqulun illa masyiatina. Maknanya sujud sahwi itu Allah serahkan kepada kita. Kita mau sujud, silahkan. Enggak sujud juga apa? Silahkan. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqal, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u 'alaina al-Qur'an fa idza marra bis-sujud kabbara wa sajjada wa sajadna ma'ah. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu beliau mengatakan, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu membacakan Al-Quran untuk kami. Jika beliau melewati surat yang ada sujudnya, ayat sujud, maka beliau bertakbir, lalu beliau sujud, dan kami pun sujud bersama beliau. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Fiqhul hadis takbiratul iftitah li sujudit tilawah. Ini hadis menjelaskan sunnah takbir iftitah untuk sujud tilawah. Ini baik dalam sholat atau di luar sholat. Kita pas membaca ayat yang disunahkan sujud, takbir dulu. Allahu Akbar. Dan syaratnya sama dengan syarat sholat. Suci. Badan kita dari hadas dan najis, menghadap ke arah kiblat, sujudnya di tempat yang
suci. Ini kalau kita batal wudu nggak boleh. Yasjudu sami li ayati sajadah idza sajadal qari. Orang yang mendengarkan ayat sajadah bersujud ketika orang yang bacanya sujud. Walaupun kita di luar apa? Salat, kita duduk-duduk mungkin. Pas tadarusan. Kemudian orang yang baca sujud, maka bagi orang yang mendengar sunnah untuk sujud. Tapi kalau dalam sholat, kapan imamnya sujud, makmumnya wajib sujud. Kalau nggak sujud, sholatnya batal. Kapan imam kita sujud, maka makmum wajib sujud. Kalau nggak, makmumnya batal. Masyru'iyatul julus baina ashab li ta'limil ahkam, dan disunahkan duduk bersama para sahabat, sama kawan-kawan. Untuk apa? Li ta'limil ahkam, untuk mengajarkan hukum-hukum. Sunnah kalau orang apa? Ada orang ngerti ilmu, gabung-gabung cerita-cerita tentang apa? Hukum. Wa warada fi sunnah bayanud du'a alladhi yuqalu fi sujudi tilawah. Dan berlaku dalam sunnah, yaitu penjelasan doa yang dibaca ketika sujud tilawah. Wa fi hadis Ibnu Abbas annahu kana yaqulu fi sujudi tilawah, Allahumma katub li biha indaka ajran wa ja'alha li indaka dakhran wa dha' anni biha wizran wa taqabbalha minni kama taqabbaltaha min 'abdika Daud. Nggak hafal ini. Apa yang kita baca ketika sujud apa? Tilawah. Dalam hadis riwayat Abdullah bin Abbas, sesungguhnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sujud tilawah, beliau membaca ini. Allahumma katub li biha indaka ajran. Artinya, wahai Allah, tuliskanlah untukku ayat ini di sisimu sebagai pahala. Ayat yang ku baca tulis sebagai ganjaran pahala. Waj'al hali indaka nukhran, dan jadikanlah ayat ini sebagai simananku untuk di sisimu, sebagai simananku di sisimu. Wa dha'anni biha wizran, dan dengannya engkau menghapuskan atau menggugurkan dosa dariku. Dengan ayat itu engkau menggugurkan dosa dariku. Dan wa taqabbal minni, maka terimalah ayat ini dariku, kama taqabbaltaha min 'abdika Daud, sebagaimana engkau menerimanya dari hambamu Daud. Ini ya mungkin doa yang pertama kali apa? Kita dengar. Biasanya sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bi haulihi wa quwwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin. Itu yang kita baca ketika apa? Sujud tilawah. Ini. An Abi Bakrah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza ja'ahu khabarun yasruhu kharra sajidan lillah tawaku khamsah. Dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam jika datang kepada beliau berita yang menyenangkan hati beliau, maka beliau akan tersungkur sujud kepada Allah. Hadis riwayat Imam. Wan Abdurrahman ibni Auf radhiyallahu anhu qala sajada Nabi sallallahu alaihi wasallam fa aqala sujuda summa rafa'a ra'sahu fa qala inna Jibril atani babasharani fa sajadtu lillahi syukran rahu Ahmad. Dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersujud. Dan beliau sujud sangat lama. Kemudian beliau mengangkat kepalanya, lalu beliau bersabda, sesungguhnya Jibril telah datang kepadaku dan memberikan kabar gembira kepadaku, maka saya sujud syukur kepada Allah. An Abdurrahman ibni Auf radhiyallahu anhu.
Ini banyak. An Bara' ibn Azib radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'atha 'Aliyan ila al-Yaman. فذكر الحديث فقال فكتب علي بإسلامهم فلما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب خر ساجدا شكرا لله تعالى على ذلك رواه البيهقي. Dari Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengutus Sayyidina Ali bin Abi Thalib ke Yaman. Kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib menulis surat tentang keislaman mereka. Ketika baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membaca surat itu, maka beliau sujud syukur kepada Allah karena keislaman mereka. Kita terangkan. Fiqhul hadis. Nama syariatu sujudi syukri wa bihi ahad Syafi'i wa Ahmad. Disyariatkan, disunahkan sujud syukur. Ini pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Maknanya apa? Kapan kita mendapatkan nikmat atau berita yang menyenangkan, sunnah sujud syukur. Kata orang, bu, cucu ibu udah lahir, kan seneng. Sujud syukur, takbir, Allahu Akbar, kemudian apa? Sujud. Ini sunnah. Lah kapan kita sunnah sujud syukur? Ini kapan kita mendapatkan nikmat? Kapan mendapatkan apa? Nikmat. Walaupun mungkin kita nengoknya macam nggak dapat nikmat, biasa-biasa aja. Cuman kita melihat ada orang kena musibah. Kena apa? Musibah. Kecelakaan, rumah terbakar. Kita aman-aman aja, maka kita bersyukur kepada Allah. Karena musibah itu bisa saja menimpa kita, tapi nggak nimpa kita, nimpa orang lain. Lah, terhindarnya kita dari musibah itu satu nikmat. Hari ini kan nampaknya kita sehat, tapi ekonomi sulit, macam nggak nikmat itu. Makanya ketika kita lihat orang sakit, tiba-tiba tetangga stroke, nah, kita sunnah sujud syukur. Cuman nggak boleh di hadapannya. Ya kan? Sujud syukurnya di rumah, alhamdulillah. Kita bersyukur. Kenapa? Allah mampu nih. Seharusnya yang jatuh sakit itu kita bisa. Cuman Allah pelihara kita dari apa? Penyakit. Selamatnya kita dari penyakit, selamatnya kita dari musibah, itu nikmat yang mesti kita syukuri. Maka sunnah sujud syukur. Kemudian ketika lihat orang maksiat, lihat orang apa? Maksiat pun kita sunnah sujud syukur. Pulang dari masjid nengok, iya. Orang ini asik main judi aja kerjaannya. Ini kita tengok. Kita pulang sunnah sujud apa? Syukur. Bahkan dalam mazhab Syafi'i pun kalau bisa di hadapan mereka. Kalau bisa sujud. Ya ngapain Wak? Alhamdulillah. Allah jaga saya dari apa? Main judi. Ini satu nikmat. Enggak digelincirkan oleh Allah dari ketaatan. Masih Allah pelihara, enggak kepingin maksiat. Ini satu nikmat. Dihilangkan dari hati kita, Pak. Keinginan untuk buat maksiat itu satu nikmat. Dimasukkan dalam hati kita keinginan untuk taat itu satu nikmat yang mesti kita, Pak, syukuri. Kayak gini mungkin kita satu hari entah berapa kali kita bersyukur sama Allah. Sujud apa? Sujud syukur. La in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur, nikmat Allah tambah. Nikmat Allah tambah. Kesehatan kita dijaga, dijauhkan dari musibah. Ini Allah akan apa? Akan Allah beri. Ini hukumnya sunnah. Wa qala Hanafiyah la qarahata fiha wa la nadba wa lam yaqul biha Malik. Kalau kata Imam Hanafi, sujud syukur ini ya enggak sunnah,
juga nggak makruh. Mananya boleh, kata Imam apa? Hanafi. Kalau Imam Syafi'i nggak boleh, ini sunnah, bukan sekedar boleh, sunnah. Kalau boleh ini ya dikerjakan ya, nggak ada pahalanya, tinggalkan pun nggak masalah. Kalau Imam Syafi'i ini sunnah, kapan dikerjakan dapat pahala. Fadlul sholati ala nabi, kemudian keutamaan sholawat ke atas Nabi. Ini hadisnya panjang, diringkas. Hadisnya apa? Panjang. Ini apa? Ada keutamaan sholawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang panjang yang diringkas. Memang padilah sholawatnya apa? Sholawat ini banyak padilahnya. Walaupun perintah dalam Al-Quran ini satu. Cuman padilah sholawat salah satunya apa? Man shalla 'alaiha salatan sallallahu alaihi biha asyran. Barang siapa yang berselawat kepadaku satu kali, Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Maknanya Allah akan curahkan rahmat kepadanya 10 kali. Aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Orang yang paling dekat kedudukannya denganku pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak bersolawat kepadaku. Jadi orang yang paling dekat dengan Rasulullah nanti apa? Orang yang paling banyak bersolawat. Jadi solawat ini punya keutamaan yang besar. Masyru'iyatul ba'sus saraya, dan disunahkan mengirim pasukan. Kalau sini ya mengirim rombongan-rombongan dakwah. Ini hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Kirim rombongan-rombongan untuk apa? Dakwahkan Islam. Di Indonesia ini kurang. Ya. Di Indonesia ini apa? Rata-rata kalau ini ya didatangi, nunggu diundang. Jarang yang mendatangi. Tapi kalau kita tengok di luar negeri, banyak orang-orang itu datang ke Tanah Abang, kenalkan Islam. Makanya orang luar negeri ini hari-hari masuk Islam. Bahkan di Taiwan itu, negara yang mayoritas itu biksu-biksu banyak masuk Islam. Kok bisa biksu masuk Islam? Kalau cuma kita diem aja ya nggak akan masuk Islam. Orang Cina di Binji nggak masuk Islam. Tapi malah di negaranya sendiri banyak masuk Islam. Tengok di YouTube tuh, sampai patung-patung Dewi Kuan Yin segala macam mereka hancur-hancurkan sama orang Cina. Banyak orang Cina sekarang masuk apa? Masuk Islam. Sebabnya karena adanya apa? Orang-orang yang datang mengenalkan apa? Islam. Ini sunnah. Ya. Nah, cuman kan orang Cina belum dipikirkan sama orang Indonesia ini. Ya, orang Cina belum dipikirkan supaya mereka masuk Islam. Di Malaysia sudah mulai dipikirkan. Sampai Ustaz di Malaysia bilang di Malaysia setiap tahun nggak kurang dari 27.000 orang Cina masuk Islam. 27.000 tiap tahun. Tapi itu angka kecil dibandingkan orang Cina masuk Kristen. Orang Cina masuk Kristen di Malaysia tiap tahun ada 70.000 orang. Karena pendeta itu rajin. Datang ke toko-toko, datang ke rumah-rumah. Orang Cina ini punya potensi yang besar. Buktinya Ustadz Felix Siau, satu orang masuk Islam aja jadi macam gitu, baru satu. Yusuf Hamka, ya kan? Demis mereka ini potensinya besar, harta banyak. Kemudian yang kedua, mereka ini kalau sudah masuk Islam sungguh-sungguh. Mereka ini apa? Sungguh-sungguh. Memang orang Cina dalam bisnis pun lebih sungguh-sungguh daripada orang kita. Sekolahnya pun gitu. Apalah bandingkan anak kita sama orang Cina, pintar mana? Ya, gitu. Kalau suruh pinter-pinteran hitungan matematika, ya, kita pakai kalkulator, orang itu pakai gini aja menang orang itu. Mereka ini potensinya apa? Besar, cuman belum dipikirkan. Nah, maka apa? Sunnah sebenarnya ngutus apa? Rombongan-rombongan untuk mengenalkan apa? Islam. Itu atul amir is fi ma ya'mur, dan ketaatan kepada pemimpin dalam setiap apa yang dia perintahkan. Kita ini taat sama apa? Sama pemimpin dalam perkara yang kita sukai atau perkara yang nggak kita
Sukai asal nggak bertentangan dengan apa? Syariat. Kalau bertentangan dengan syariat, baru kita nggak boleh taat. Kalau enggak, ya mau nggak mau orang kita yang pilih kok. Ya kan? Pemimpin kan kita yang pilih. Setelah jadi pemimpin buat aturan-aturan, kalau nggak bertentangan dengan syariat, walaupun kita nggak suka sebenarnya memberatkan, ya mau nggak mau kita sebagai rakyat mesti apa? Taat. Potong-potong lah itu. Ya kan? Tambahi potongan-potongan, potong lah namanya Pak rakyat. Mau nggak mau mesti apa? Taat sama apa? Sama pemerintah. Ad-da'wah ilallah bil-lain wal husna. Dan ketika kita dakwah ngajak orang lain ke dalam agamanya Allah, itu dengan cara lemah lembut. Dengan cara lemah lembut. Kalau di Papua yang terkenal Ustadz Sabun. Pernah tahu Pak, Ustadz Sabun? Masukkan orang Islam ke Papua cuman modal apa? Modal sabun aja, sabun, sikat gigi, kayak gitu. Banyak orang Islam, orang Papua masuk apa? Masuk Islam. Julukannya Ustadz Sabun, Ustadz Sabun. Buka di YouTube langsung keluar. Ini ribuan orang Papua masuk Islam. Jawazul ikhtisaril hadis, dan boleh meringkas apa? Meringkas hadis. Maknanya apa? Kalau kita mungkin ceramah, Ustadz itu nggak mesti menyampaikan hadis secara keseluruhan. Misalnya innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu bergantung dengan niat. Padahal kan hadisnya panjang. Itu boleh diringkas sesuai dengan tema yang mau dibahas. Itu boleh. Sesuai dengan apa? Dengan tema. Nggak perlu disebutkan secara apa? Keseluruhan. Alhamdulillah hadirin yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, ini yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan, kekurangan dari diri sendiri. Dan sekarang kita masuki sesi tanya jawab. Baik, terima kasih Pak Ustaz.